Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bertatap muka kembali. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengan media yang ada, mari saudara, kita angkat hati kita angkat suara kita. Tuhan ada di antara kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya.
puja, yang layak kami tinggi-tinggikan Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami bersyukur pada malam ini ya Tuhan. Kami tetap naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang masih Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat kesehatan bagi kami Tuhan. Kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami Yesus. Dan biarlah kami mau pakai kehidupan kami ini terus untuk kami memuji Engkau ya Tuhan. Meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada pada saat malam hari ini ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh datang kepadamu ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh rindu memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena dimanapun kami berada ya Tuhan, ketika ada hati yang rindu, hati yang sungguh mencari Engkau ya Tuhan, maka Engkau ada ya Tuhan di tengah kami ya Tuhan. Engkau ada dan Engkau melawat setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai setiap ibadah kami pada saat malam hari ini ya Tuhan. Siaplah hati dan pikiran kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Saya yakin luar biasa. Saya yakin tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan hidup oleh firman Tuhan. Haleluya. Biar keadaan apapun yang terjadi sekeliling kita, maka firman Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Tidak akan kekurangan satu apapun juga. Haleluya. Karena itu mari kita mau sorak buat Tuhan, mau tinggikan hati kita, suara kita memuji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
apapun yang terjadi sekeliling kami Tuhan, tidak akan menghilangkan bukti bahwa Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa perbuatan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan buat itu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab itu kami hanya mau mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat. So
Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk kami mencari Engkau, Tuhan, untuk kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu, Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu, Yesus. Lebih dekat lagi sampai kami melekat, Tuhan. Tolong umat-umat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, mampukan kami, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memiliki kerinduan semakin mendekat, maka Tuhan itu tidak menjadi hal mudah bagi kami, Yesus. Tolong kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Roh Kudus, mampukan kami, Yesus. Berjalanlah terus bersama dengan kami dan jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ajar kami melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah memuji meninggikan nama-Mu, Tuhan. Dan apa yang kami buat, Tuhan, jauh daripada sempurna, Tuhan. Tetapi Tuhan, ini dapat kami berikan ya Tuhan. Dan kami lebih rindu lagi ya Tuhan, diisi oleh kebenaran firman-Mu, Yesus. Firman-Mu itu yang menguatkan kami ya Tuhan, memimpin hidup kami, Tuhan. Menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami, Tuhan Yesus. Siaplah hati kami, Tuhan, kami membuka tanah kami yang terbaik ya Tuhan. Tanah hati kami yang terbaik untuk kami diisi oleh firman Tuhan. Biar firman itu boleh tumbuh dan menghasilkan buah guna hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, Tuhan, mengurapi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ucapkan selamat malam buat semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu hari Kamis. Lewat ibadah online malam hari ini, kita percaya kalau kita masih ada, kita kuat, kita sehat, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan buat saya untuk melayani malam hari ini. Puji Tuhan, lewat puji-pujian yang kita naikkan tadi, saya dan saudara didorong untuk kita tetap terus bersyukur. Saya dan saudara dibawa di satu kondisi bahwa apapun yang sedang terjadi, tidak ada alasan untuk tidak kita bersyukur. Semua yang sedang kita alami di hari-hari ini tidak mengurangi, tidak membuat eksistensi Tuhan itu berkurang. Dia tetap Allah yang ajaib, dia tetap Tuhan yang luar biasa, dia tetap Tuhan yang hebat. Dan saya percaya malam hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, bangun terus keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan ini sudah sering saya dan saudara baca atau kita dengar. Malam hari ini saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kalau bisa juga ikut baca dengan suara yang kedengaran, karena kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau sudah dapat saya akan bacakan Habakuk pasal yang ketiga ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Kalau saudara dan saya pelajari kitab Habakuk ini dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, ini adalah satu kesatuan. Semua ditulis oleh Habakuk sesuai dengan nama. Habakuk ini masuk di nabi-nabi kecil, nabi yang ke-8 dari 12 nabi-nabi kecil yang ada di dalam perjanjian lama. Habakuk ini memiliki arti nama, kalau nanti kalau ada Alkitab itu ada penjelasannya, dikatakan arti nama Habakuk ini adalah memeluk, atau dia ya ada pelukan yang hangat.
Karena kalau kita baca mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, klimaksnya itu ada di pasal yang ketiga di ayat yang baru kita baca. Bahwa sesungguhnya Habakuk ini memiliki satu pergumulan yang luar biasa untuk bangsa Israel. Karena di dalam tulisan untuk Habakuk ini, tujuan penulisan adalah supaya orang-orang Kristen mengerti tentang pertumbuhan iman, serta membawa mereka kepada kedewasaan yang benar. Saudara, harus dipahami betul adalah untuk kita memiliki satu standar iman yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata standar iman yang sesuai dengan firman Tuhan itu harus dimulai dengan yang namanya ada persoalan atau tekanan. Manusia yang sebenarnya itu akan terlihat pada waktu dia mengalami satu kondisi yang sulit. Akan kelihatan aslinya, saudara. Akan kelihatan seperti apa kita, karakter kita sebenarnya itu seperti apa pada waktu ada tekanan. Itu kurang terlihat pada waktu segala sesuatu itu baik keadaannya. Dan sekarang di hari-hari ini kita terakhir ibadah Kamis itu seingat saya tanggal 18 kalau nggak salah ya, 18 Maret. Ini sudah tanggal 28 April ya, sudah ada sebulan. Saya dan saudara bahkan bukan juga kita saja, semua manusia di muka bumi ini digoncang zona nyamannya. Mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi saya percaya setiap anak Tuhan, setiap orang percaya yang punya dasar kekristenan yang benar, tidak akan melihat sesuatu yang terjadi di hari-hari ini adalah sesuatu yang akan membuat kita semakin terpuruk, enggak. Tapi saya percaya apa yang saya dan saudara sedang alami, semua yang sedang menghadapi kondisi ini sebenarnya akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita digoncang dari zona nyaman supaya apa? Saya dan saudara memiliki iman Kristen yang benar di dalam Tuhan. Banyaknya kita melayani, saudara. Banyaknya kita beribadah. Banyaknya kita memberi bagi pekerjaan Tuhan atau hal-hal baik apapun, itu bukan jaminan. Tetapi itu akan terlihat dengan baik pada waktu pencobaan itu datang. Pada waktu tekanan itu datang, kita tetap survive di dalam Tuhan. Kita tetap memiliki kualitas iman yang luar biasa. Habakuk kalau kitab Habakuk ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Kita harus cepat. Pertama, di bagian yang pertama itu mengeluh dan ada jawaban Tuhan, itu di pasal yang pertama. Habakuk itu mengeluh kepada Tuhan karena bangsa Israel ini akan masuk di dalam pembuangan dan di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tetapi sebelum itu tekanan yang luar biasa, mereka dikuasai oleh bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim ini terkenal bangsa yang sangat beringas. Mereka punya keadilan, tetapi keadilan diri sendiri, saudara, itu repot. Keadilan kalau diri sendiri punya, tanpa ada intervensi mungkin dari yang lain, kita menjadi manusia yang egosentris. Ini orang-orang Kasdim. Dan Habakuk bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus dialami oleh orang percaya? Tetapi Tuhan memberikan jawaban, karena tegar tengkuknya bangsa Israel. Karena ketidaktaatan yang luar biasa. Saudara, kalau kita mungkin refleksikan dalam hidup kita, kalau kita mengalami kondisi yang sulit di hari-hari ini, mulai banyak orang yang berteriak. Setelah ada juga PSBB, diperpanjang, saya kalau baca grup ya, semua merasa aduh kok ini suasana semakin tidak mengenakan, tidak kondusif. Tetapi sebenarnya kalau kita mau duduk diam, kita merenungkan setiap apa yang Tuhan kerjakan buat kita, semua untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada satupun yang Tuhan rancangkan untuk mencelakakan anak-anak Tuhan, gak ada. Mungkin timbul pertanyaan, kok ada anak Tuhan bisa terinfeksi dengan COVID? Kok ada orang yang percaya bisa mengalami? Itu kedaulatan Tuhan loh, saudara. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi saya percaya siapapun itu yang mengalami, ada maksud, ada rencana Allah yang indah. Tidak ada Allah rancangkan yang tidak baik. Habakuk bertanya kepada Tuhan. Masuk di pasal yang kedua.
Itu mulai nanti Bapak Ibu kalau bisa ya di rumah baca ya, setelah selesai ibadah ini baca dari kitab pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Kan kita banyak waktu di rumah ya, kerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, pasti banyak waktu. Masuk di pasal yang kedua, penglihatan Nabi Habakuk. Dia melihat semua apa yang Tuhan kerjakan. Dan sama-sama kita akan lihat di pasal yang ketiga. Karena pasal yang ketiga di ayat 17 sampai ke 19 ini adalah klimaks dari kitab Habakuk ini. Habakuk melihat penglihatan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan buat Habakuk. Ada penghukuman, ada penindasan. Saudara, kadangkala Tuhan luaskan terjadi kondisi yang tidak baik. Untuk apa? Mendidik kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau kami di sekolah itu ada reward, ada punishment. Ada sesuatu yang baik yang dilakukan anak-anak, ada sesuatu yang kita beri penghargaan. Tapi pada waktu dia melakukan ketidaktaatan, kita juga melakukan ada, mungkin gak enak ya bahasanya, dalam tanda kutip ada hukuman. Supaya apa? Belajar. Kondisi yang sedang terjadi di hari-hari ini, Tuhan luaskan buat saya dan saudara keadaan yang kita enggak pernah bisa tahu ya ini akan selesaikan kapan. Kami sekolah sampai harus bulan Juni baru masuk. Tetapi dikatakan bulan Juni juga itu belum pasti. Semakin menyadarkan saya pribadi ya, dalam dunia ini tidak ada yang pasti saudara. Hanya pasti adalah kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus tidak berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Gak ada yang pasti dalam dunia ini. Itu sebabnya Habakuk dia bertanya kepada Tuhan. Habakuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau kita masuk di pasal yang ketiga, doa dan syukur dari Habakuk. Saudara, yang menjadi kerinduan dari Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan, gembala jemaat, menjadi satu kerinduan melihat jemaat itu mengakhiri pertandingan iman itu dengan kemenangan yang luar biasa. Siapapun di sini, kalau kita bekerja sebagai mungkin pimpinan di kantor atau kita punya usaha sendiri, kita rindu melihat setiap mungkin karyawan kita, bawahan kita, anak sekolah kita mencapai goalnya saudara. Mencapai hasil yang gilang gemilang. Ini yang sedang Allah mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Mampu enggak sampai batas mana Tuhan luaskan ini terjadi, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita tetap membangun kekristenan kita yang benar dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini Habakuk. Habakuk ini kalau bikin cerita saudara, kalau kita baca cerita novel atau apapun, cerita apapun, kita maunya itu happy ending saudara. Segala sesuatu berakhir dengan indah. Dan di sini Habakuk lakukan itu. Sekalipun di pasal pertama, di pasal yang kedua ada pertanyaan yang muncul. Walaupun dia seorang nabi. Dia mempertanyakan bagaimana ini Tuhan. Tetapi Habakuk kalau kita lihat mulai di pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dan dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk menaikkan satu ucapan syukur. Sekalipun Habakuk tahu orang Israel ini akan masuk di dalam masa kesukaran, akan ditindas, akan dibuang. Tetapi Habakuk tetap punya satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan itu, Tuhan sekali lagi saya katakan tidak merancangkan yang tidak baik. Itu sebabnya Habakuk katakan, hidupkanlah itu dalam pikiranku Tuhan. Mari malam hari ini, kalau ada lutut yang sudah mulai goyah, ada kepala yang sudah mulai tertunduk, mungkin ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang mungkin dipotong gajinya, tidak dapat THR tahun ini. Usaha kita, dagangan kita, salon kita atau apapun yang kita buat, kita lihat tidak menghasilkan yang maksimal, sedangkan kebutuhan meningkat. Mari kita belajar seperti Habakuk. Habakuk tetap katakan Tuhan itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan itu begitu besar karyanya buat saya dan saudara. Kemarin orang tua
WA dengan saya, aduh Miss udah bosan, pengen keluar. Saya cuma bilang begini, Bu, pikir positif aja begini. Yang di rumah sakit pengen balik ke rumah. Yang di rumah sakit loh, yang ada kena COVID, tidak dibesuk, keluarga tidak bisa lihat. Bahkan maaf kalau sampai dipanggil oleh Tuhan, keluarga tidak bisa ikut sampai di pemakaman saudara. Saya bilang, lihat positif. Yang di rumah sakit pengen kembali ke rumah. Kita ini cuman bosan. Karena mungkin hari-hari itu yang kita ketemui. Saya bilang dibawa sukacita aja, dibawa enjoy. Saya hari-hari saya sibukkan diri beresin lemari, ada aja yang dikerjain. Gak sadar udah malam, besok lagi. Dibawa dengan sukacita. Dan dia bilang, iya benar juga ya Miss. Saya bilang karena apa? Waktu kita mengeluh tidak merubah keadaan. Tapi pada waktu kita mengeluh membuat semua tidak menjadi baik. Itu sebabnya lagu yang kita pernah nyanyikan atau dengar, hitung berkat Tuhan satu-satu saudara. Pada waktu situasi kondisi yang sedang tidak baik hari-hari ini menurut kita, coba belajar kita hitung berkat Tuhan. Bangun pagi puji Tuhan, keluarga saya tetap sehat. Walaupun mungkin ada yang masih beraktivitas di luar rumah. Kita hitung semua berkat Tuhan. Itu sebabnya Habakuk, dia mengakhiri semua itu dengan baik. Kalau kita pelajari dalam hidup ini, ternyata badai dalam hidup itu banyak tujuan saudara. Untuk memurnikan iman, agar hidup bersandar pada Tuhan, serta menyempurnakan karakter hidup kudus kita. Ini tujuannya badai. Tujuan badai dalam hidup saya dan saudara, tujuan tekanan, tujuan persoalan, dan kita lihat positifnya tujuan pandemi COVID-19 ini adalah untuk memurnikan iman saya dan saudara. Coba perhatikan renungan Bapak Gembala dari hari ke hari ya. Gereja Tuhan sedang dibersihkan saudara. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Coba perhatikan sudah hitungan bulan kita tinggalkan gedung gereja, kita harus kembali ke rumah. Tuhan lagi membangun setiap keluarga, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak jaminan kita banyak di gereja saudara. Kadang-kala di gereja maaf kita main HP, kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi. Sekarang dibawa kembali ke rumah dan kita harus paksa diri kita untuk kita tetap menyembah Tuhan. Tapi saya percaya setiap anak Tuhan yang punya dasar kebenaran yang luar biasa, punya kebenaran yang hakiki di dalam Tuhan, dia mampu melewati masa sukar ini dengan apa? Seperti Habakuk, dia bersyukur. Di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, bangsa Israel ini itu negara agraris ya. Mereka hidup dari apa? Bercocok tanam dan mengembalakan kambing domba. Kalau kita baca di sini, semua tidak ada. Pohon anggur, pohon ara tidak berbunga. Pohon ara ini tidak berbunga. Ini kehidupan kesehariannya bangsa Israel, ini ada pohon arahnya, ada buah ara. Ini penggambaran adalah apa? Segala sesuatu yang sudah menjadi mungkin rutinitas yang kita punya, bekerja, melayani, beribadah di gereja apapun, seolah-olah diambil loh saudara. Seolah-olah diambil. Dikatakan di sini, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Rontok sudah daun-daunnya, tidak menghasilkan buah saudara. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Begitu satu kondisi, kalau ada pepatah bilang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itu sial sekali saudara. Bukan ada di kondisi yang baik. Kalau kita lihat di sini. Segala sesuatu tidak menghasilkan. Itu yang dilihat di dalam pandangan daripada Habakuk. Itu yang akan dialami oleh bangsa Israel. Sama dengan kita pada hari-hari ini. Ada di kondisi yang tidak mengenakkan. Itu yang dikatakan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semua terhalau keluar. Daging, susu, makanan utama dari orang Israel pada waktu itu tidak ada saudara. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-18.
Di sini kunci rahasia kekuatan dari setiap orang percaya. Di sini adalah rahasia dari setiap anak Tuhan, dari setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata saudara, penderitaan, kesukaran, kesulitan, apapun yang kita alami, kalau kita punya dasar yang benar di dalam Tuhan, pasti kita bisa seperti Habakuk. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa saudara. Kata Habakuk, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Gak mudah loh saudara, gak mudah. Tapi saya percaya, kalau di hari-hari ini ada banyak waktu kita di rumah, kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita rajin baca Alkitab. Kami sekarang sudah sampai di kitab Maleakhi, semalam sudah selesai. Kami baca dari nabi-nabi kecil. Setiap malam satu orang satu pasal. Bangun saudara. Kadang ada ayat-ayat yang kita belum mengerti. Tapi kita cuma doa Tuhan, kita percaya. Firman yang kita sudah dengar itu akan menumbuhkan iman. Firman yang kita baca dengan suara yang kedengaran itu akan menimbulkan iman. Itu akan terekam dalam memori kita saudara. Saya percaya ayat 18 mampu kita lakukan. Kalau apa? Di hari-hari ini saudara perbanyak baca firman Tuhan. Perbanyak menyembah Tuhan. Karena kalau kehidupan sudah kembali normal, kita diikat lagi dengan rutinitas dari pagi sampai malam. Kadang kita harus bekerja di kantor, kita kuliah, kita sekolah, sibuk dengan pelayanan. Kadang-kala jam doa kita gak ada saudara, jam puasa pun gak ada. Tapi di hari-hari ini seperti kita sedang membuat tabungan loh saudara. Tabungan untuk apa? Kita isi dengan apa? Dengan kekuatan-kekuatan rohani dari firman Tuhan. Kita diisi dengan menyembah, kita isi dengan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Habakuk mengakhiri semua dengan dia katakan adalah dia bersorak-sorak di dalam Tuhan. Habakuk tidak tinggal di dalam keterpurukan saudara. Habakuk tidak mengeluh dengan kondisi yang ada. Sama dengan kita malam hari ini. Di rumah masing-masing sementara kita mendengarkan firman Tuhan. Coba cek, apakah lebih banyak bersyukur atau kita mengeluh dengan keadaan ini? Saya duduk ya kadang kerja tuh cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan bawa di kondisi seperti ini, Tuhan mau saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Rusa terkenal dengan kekuatan kakinya. Dia bisa lari dengan luar biasa. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan beri saudara kekuatan yang luar biasa. Kita mampu beria-ria di dalam Tuhan. Kita mampu bersuka di dalam Tuhan. Orang lain mungkin mengatakan mana mungkin, mana bisa. Enggak saudara, kita bisa karena kita punya firman. Kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi malam hari ini saudara dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, bangun terus iman di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan itu seperti fajar setiap hari. Dia akan bersinar buat saya dan saudara. Apapun keberadaan kita, apapun keadaan kita. Ayat yang terakhir saya rindu kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-20. Efesus pasal yang ke-20. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, haleluya. Dia mampu melakukan di luar dari apa yang saya dan saudara pikirkan. Apa yang menjadi keberatanmu, apa yang menjadi kesulitanmu, tekanan di hari-hari ini. Yakini. Firman Tuhan katakan dia mampu melakukan di luar dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan, biar malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan Allah. Kita tidak ada kesanggupan apapun.
lewat apa yang kita sudah baca malam hari ini semakin menyadarkan kita tidak ada kekuatan di dalam dunia ini yang mampu membuat saya dan saudara tetap tegak berdiri selain kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Bangun kepercayaan yang sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau ada lutut yang sudah mulai goyah, kalau ada kepala yang sudah mulai tertunduk, malam ini katakan, Tuhan, saya mau angkat kepala saya. Saya percaya kaki-kaki saya dikuatkan oleh Tuhan. Karena apa? Ada firman, ada Roh Kudus yang menjadi andalan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kadang kami tidak mengerti setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu buat kami selalu seperti fajar yang merekah setiap pagi. Kami mau bangun iman kami yang sungguh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin, haleluya. Ku tahu benar sendiri, haleluya Jesus. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang pujian ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Oh, ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Tuhan tempat jawabanku. Katakan dengan iman, kita tidak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Oh amin, haleluya. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan. Tempat yang tinggi, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Serukan sama-sama, oh janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu
tidak pernah sendiri Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, Engkau biarkan melangkah melewati keadaan ini ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kalau kekuatan kami mulai terkikis ya Tuhan, kami merasa kami berada di satu kondisi yang sulit, kami tidak berdaya. Tapi malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, ada janji-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan buat kami. Engkau akan membawa kami tetap bersorak-sorai ya Tuhan. Kami sanggup, kami mampu melewati situasi kondisi ini. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak melangkah sendiri. Tetapi ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau membangun dasar kerohanian kami yang benar hanya di dalam kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang bisa kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus satu-satunya penolong yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, janji-Mu. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Sorakan malam hari ini. Dimanapun Engkau berada malam ini, katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu itu akan menjadi bagian setiap kami. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat janji-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang menimpa kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu terlalu ajaib buat kami. Kami percaya dengan iman Tuhan, kami akan melewati situasi kondisi yang sulit ini. Seperti Habakuk, mengakhiri dengan kemenangan, mengakhiri dengan sorak-sorai. Kami pun akan mengalami itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami sidang jemaat Tuhan. Dan kami percaya kami akan semakin terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami akan kembali melihat kemenangan Tuhan menjadi bagian kami. Siapapun kami malam hari ini, seluruh jemaat GPDI Kedoya, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami ada di dalam kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Setiap kesukaran kami, setiap kesulitan kami percaya Engkau jawaban buat kami. Dan malam hari ini kami tetap berdoa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat GPDI Kedoya. Kami percaya dengan iman Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, kuliah mereka, sekolah mereka, sekalipun mungkin semua dilakukan dari rumah. Kami percaya dengan iman perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Dan kalau saat ini mungkin ada yang dirumahkan ya Tuhan, kalau mungkin saat ini ada yang tidak bekerja lagi, kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan.
Engkau kuatkan mereka Tuhan. Dan mereka tetap akan melihat janji Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau ajaib buat kami. Kami juga tetap berdoa buat gembala kami, buat Om David ya Tuhan. Tetap kekuatan Allah yang melimpah, sukacita sorga menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan juga dengan Stanley ya Tuhan, kami percaya mereka tetap kuat karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Seluruh pengerja-pengerja, pelayan-pelayan yang ada di tempat ini juga, Tuhan yang berkati, membuat mereka tetap kuat dan mereka tetap melihat janji Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, terus berjalan bersama dengan kami. Kami juga tetap bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang ada, presiden, gubernur kami Tuhan, semua pemerintahan yang ada sampai di daerah-daerah Tuhan, di RT RW lingkungan di mana kami tinggal. Kami juga percaya mereka ada di dalam hikmat Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil, mereka Tuhan peroleh dari Engkau sendiri. Kami juga tetap serahkan kami menjadi warga masyarakat yang taat dan tunduk kepada aturan ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tenaga medis yang sedang bekerja, kami juga bawa mereka di dalam doa, biar pemeliharaan Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kekuatan Allah melimpah buat kami, dan kami sangat yakin Tuhan, kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau terus berjalan bersama dengan kami sampai akhirnya kami tetap akan melihat kekuatan Allah melimpah itu buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan menyediakan, karena Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa buat kami. Engkau Allah menjadi damai sejahtera, Jehovah Shalom buat kami. Itu kami percaya Tuhan, dan kami yakin dengan iman Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Setiap keluarga-keluarga, pribadi lepas pribadi yang sudah mengikuti ibadah ini, Tuhan yang memberkati. Semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini, Tuhan juga sudah memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami tutup ibadah ini dengan mengucap syukur. Kami alaskan doa ini hanya di atas satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam.